Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih karena sudah mau hadir untuk mendengarkan presentasi yang akan saya lakukan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kita yang berkaitan dengan studi kasus yang telah saya analisis. Di sini saya mengambil konseling, yaitu inisialnya RSL, jenis kelaminnya laki-laki, alamat tempat tinggal Jalan Sanjuan 2, agama Kristen Protestan, dan konseling merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Masalah yang saya dapatkan yang pertama yaitu di mana konseli ini sering tidak datang ke sekolah, yang kedua konseli sering terlambat ke sekolah, dan yang berikutnya konseli sering tertidur di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah saya dapatkan bahwa konseli ini merupakan anak yang rajin dan tidak memiliki permasalahan seperti yang telah saya dapatkan. Konseli ini mulai memiliki masalah atau mulai menunjukkan gejala permasalahannya pada kelas 10 semester 2, di mana dia sudah sering tidak datang ke sekolah, terlambat ke sekolah, dan sering tertidur saat mengikuti proses belajar mengajar. Dengan hasil wawancara dan observasi yang saya dapatkan bahwa konseli pada saat berada di SMP sangat merupakan konseli anak yang sangat baik dan tidak memiliki permasalahan-permasalahan seperti saat ini. Yang kedua, keadaan keluarganya. Konseli sejak kelas 1 SMP tidak tinggal bersama kedua orang tua kandungnya, melainkan ia tinggal bersama walinya, yaitu paman dan tantenya. Konseli tinggal di rumah bersama dengan walinya ini dengan banyak orang, disebabkan kondisi rumah walinya ini bersebelahan dengan kos, di mana walinya juga memiliki kos-kosan seperti itu. Tetapi konseli dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP dia tinggal kelas 1 SMA semester 1 dia tinggal bersama walinya. Tetapi saat kelas 1 semester 2 dia sudah tidak tinggal bersama walinya. Alasannya karena sudah tidak cocok lagi bersama paman dan tantenya. Alasannya karena konseli ini sering ditegur diakibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh konseli. Yang ketiga, keadaan kesehatannya, yaitu di mana konseli ini memiliki pendengaran dan penglihatan yang normal, tetapi di perkembangan fisiknya, terutama berat badannya sangat memprihatinkan atau kurus. Yang keempat, latar belakang pendidikannya. Konseli ini sering datang terlambat ke sekolah, seperti yang saya jelaskan tadi, sering tidak masuk ke sekolah, sehingga nilainya rendah. Bahkan di nilai rapornya itu beberapa nilainya tidak mencapai KKM. Yang kelima, kemampuan dasarnya. Konseli juga merupakan anak yang berbakat, itu dimana konseli ini memiliki bakat atau memiliki nilai yang tinggi di bagian mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa konseli ini sering datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, konseli juga sering tidak masuk ke sekolah. Yang ketiga, konseli tidak tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Yang keempat, itu konseli memiliki masalah, itu dimana ketidakcocokan dengan walinya. Yang kelima, konseli sering tertidur di dalam kelas. Baik, di sini saya mengambil langkah diagnosis bahwa permasalahan yang dialami konseli ini yang pertama yaitu saya melihat dari bentuk kesulitan, bahwa setiap pekan konseli selalu meluangkan waktu 1-3 hari untuk tidak datang ke sekolah. Hal ini berakibat pada proses belajar yang tidak maksimal yang didapatkan oleh konseli. Yang kedua itu latar kehidupan, di mana yang pertama konseli tidak tinggal bersama kedua orang tuanya dari SMP. Konseli ditempatkan bersama salah seorang kenalan orang tuanya untuk kemudian melanjutkan
sekolahnya, itu di walinya ya. Terus walaupun menjalani kehidupan yang jauh dari orang tua, konseli tetap bisa merasa nyaman karena kebutuhan harian dan kebutuhan sekolahnya tetap ditanggung dengan baik oleh orang tuanya. Paman dan tantenya yang ditempatinya tinggal juga memberikan perhatian kepada konseli karena rasa tanggung jawabnya kepada orang tua si konseli tersebut. Hal itu salah satu yang diwujudkan dengan mengantar jemput konseli hingga tamat SMP. Tetapi di awal persekolahan sejak konseli masuk SMA, antar jemput itu masih tetap dilakukan namun bertahan hingga semester awal saja, itu di mana semester 1 saja. Yang berikutnya kondisi atau situasi pemicu, di mana ini konseli menyewa kamar kos bersama adik sepupunya. Dia tidak tinggal bersama walinya lagi. Yang berikutnya yaitu hal ini mengapa konseli bisa tinggal di kos, dikarenakan konseli merasa sering dimarahi oleh paman dan tantenya. Mengapa? Karena konseli ini sering bermain laptop, bermain HP itu sampai jam 2-3 subuh. Hal ini membuat paman dan tantenya itu menegurnya karena efeknya itu dia akan tidak bisa bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Hal ini yang membuat konseli tidak menerima hal tersebut sehingga ia memutuskan untuk tinggal di kos. Yang berikutnya langkah prognosanya itu di sini saya menggunakan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh konseli, maka saya menaruhkan beberapa alternatif untuk sebagai upaya mengatasi atau memperbaiki situasi permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Yaitu adapun alternatif itu saya mengambil dua, yaitu client center therapy dan yang kedua behavioral therapy. Dan teknik yang saya gunakan adalah teknik manajemen self, yaitu di mana merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan, pemusatan perhatian dan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukannya. Yang berikutnya adalah langkah terapi. Dalam masalah ini saya menggunakan terapi afesi. Mungkin teman-teman pernah mendengar terapi afesi. Terapi afesi adalah menghubungkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan situasi yang tidak menyenangkan. Terapi yang dilakukan dengan menghadirkan situasi yang tidak menyenangkan setiap kali tingkah laku yang tidak dikehendakinya muncul. Yang berikutnya evaluasi dan follow up-nya. Di sini setelah memberikan bantuan kepada konseli baik berupa layanan informasi maupun pemberian layanan konseli, maka dapat disimpulkan bahwa proses treatment yang diberikan memberikan hasil yang signifikan terhadap perubahan konseli. Banyak hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan. Setidaknya proses treatment yang diberikan dapat merubah perilaku dari konseli tersebut. Baik, demikian pula yang terjadi pada proses treatment konseli dalam laporan studi kasus ini. Jadi sekian saja laporan atau presentasi dari saya tentang studi kasus yang pertama ini. Sekian dan terima kasih.